Terima kasih sudah bergabung di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nainggolan. Kita lanjut materi kita hari ini yaitu membuatkan form transaksi ya di sebuah website gitu ya. Ini contoh, kita buatkan contoh rental mobil gitu ya. Jadi kita buatkan sebuah contoh kasus bagaimana membuatkan transaksi nanti dipesan oleh pelanggan dan masuk ke dalam database dan akan divalidasi oleh admin gitu ya. Nah, pada hal ini kita akan buatkan video bagaimana membuatkan transaksi tersebut, menu-menu layanannya di front end atau di halaman website. Setelah itu nanti bisa pengunjung atau pelanggan itu melakukan registrasi, login, dan bisa memilih layanan atau melakukan pemesanan. Oke, silakan ikutin terus Golan Education. Jangan lupa sebelum melanjutkan video, klik tombol subscribe, like, dan kalau boleh komen ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh di komen di YouTube ini. Terima kasih. Oke, yang pertama di sini kita tambahkan dulu. Di sini layanannya 1, 2, layanan 3 ya. Ini belum kita buatkan harga gitu ya. Harga. Kita coba membuat harga dulu, dan setelah itu nanti di sini misal contohnya sederhana ya, kita buatkan di sini tombol booking gitu ya. Nanti setelah di booking dia akan mengecek apakah sudah ada registrasi sebelumnya atau sudah login atau tidak. Nanti kalau belum login berarti dia masuk ke halaman pelanggan. Itu yang kita buat hari ini. Oke, baik, kita lihat dulu database-nya. Di sini ada layanan kemarin kita sudah buatkan. Dan database-nya itu ada tambahan harga di sini ya. Jadi nanti kita buatkan, kita tampilkan harga. Oke, itu dulu coba dibuatkan tambah atribut harga, tipenya integer gitu ya. Oke, kita kembali ke sini, kita tampilkan harga di bawah layanan ini ya. Nama layanannya, oke ya. Oke, kita coba tambahkan. Baik, kita tambahkan harga dan juga tombol booking ya seperti ini. Jadi nanti ketika di booking dia masuk ke login kalau dia belum login gitu ya. Nah, berarti kita buatkan script seperti ini. Script yang kemarin kita rubah, kita tambahkan yang pertama adalah ini kemarin keterangan layanan. Setelah keterangan layanan kita tambahkan harga di bawah di sini. Oke ya, ini label untuk harga. Oke. Ini size-nya kita buat 14, oke ya. Oke, kita echo. Ini ada tulisan RP-nya. Echo number format. Kenapa number format? Karena nanti dia berbentuk angka gitu ya. Dari layananku diambil adalah harga. Ini variabel harga ya. Oke, tutup dengan PHP-nya. Dan juga nanti kita tambahkan sini satu tombol. Dia nanti masuk ke, kalau misalnya belum login, kalau sudah login dia ke detail layanan, tapi kalau belum login nanti dia ke login gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan class row seperti ini. Oke ya. Oke. Buttonnya adalah, kelasnya adalah button, oke ya. Warna primary. Href-nya adalah detail ke layanan nantinya. Nah, di sini echo kita tampilkan ID layanan. Kenapa di sini ID layanan? Jadi nanti href-nya itu detail layanan. Jadi nanti ketika melakukan transaksi atau pemesanan dia berdasarkan kode ID layanan ini gitu ya. Nah, di sini kita tulis stylenya font size 12 dan booking gitu ya. Oke, jadi ada beberapa style-style yang kita buatkan secara manual gitu ya, walaupun sudah ada di CSS-nya daripada Bootstrap. Oke, itu penambahannya. Nah, selanjutnya kita buat di sini kan di tampilan kita ketika di booking dia harus masuk ke, kalau misalnya belum registrasi berarti dia harus melakukan registrasi. Jadi di sini kita tambahkan dulu registrasi untuk si pengguna atau pelanggan gitu ya, atau yang mau booking gitu. Oke, kita coba buatkan. Oke, konsepnya seperti ini. Kita klik booking, harusnya dia menuju ke login sini karena dia masih di halaman pengunjung, kecuali kalau dia di member ketika sudah ada login maka dia bisa langsung booking gitu ya.
Berarti di sini kita di booking ini kita tambahkan script dia menuju ke login gitu ya. Nah, berarti di sini ini HRF detail layanan ini kalau sudah dia sudah jadi member gitu ya atau sudah registrasi. Berarti kalau sekarang belum, berarti dia harus login dulu gitu ya. Kita buatkan HRF login. Coba kita jalankan. Nah, jadi nanti dia mengarah ke sini. Silahkan masuk, dia harus login dulu. Kalau belum punya akun, nanti dia klik belum punya akun dan registrasi gitu ya. Nah, saat ini kan belum ada registrasi, jadi kita buatkan registrasi dulu, baru nanti dia bisa masuk, baru kita siapkan halaman daripada member tersebut setelah dia melakukan registrasi. Oke, begitu ya. Oke, sebelum kita lakukan registrasi, berarti kita siapkan dulu database ya. Database di ACDB itu kita tambahkan tabel member ya. Tabel member seperti ini strukturnya. Sebenarnya tabel member ini nanti variabelnya bukan hanya ini, seperti misalnya butuh KTP, KK, atau identitas lainnya gitu ya, supaya lebih valid lagi. Cuman ini sederhananya seperti ini, ada kode, nama, alamat, email, nomor HP, username, password, dan lain. Status-status ini nanti apakah dia aktif atau tidak aktif gitu ya. Jadi ada validasi dari admin nantinya. Oke, ini hanya singkat ya. Nanti kalau butuh dokumen lainnya yang diverifikasi oleh admin itu bisa ditambahkan gitu ya. Dan bisa disesuaikan. Baik, kita lanjut. Setelah kita buatkan member seperti ini, berarti kita buatkan form login ya. Form login, oke. Di sini ada form login yang sudah saya buatkan. Oke, nah kita tambahkan div kontainernya. Kelas kontainernya adalah row Justin Center ya. Nah ini adalah row-nya 12, oke ya. Call-nya kita kasih 12. Oke. Kalau nanti kita kasih misalnya 6 bisa juga sih. Supaya lebih tampilannya lebih enak dilihat gitu ya. Seperti ini gitu ya, bisa juga. Oke. Tapi bisa juga 12 supaya dia ke depan ke tengah gitu, boleh juga. Silahkan bisa diatur sendiri. Oke. Oke, di kelas di sini ada silahkan masuk. Kita tambahkan login form. Ini adalah kelas. Kenapa saya menggunakan kelas di sini? Karena nanti kita akan melakukan pengecekan ke login form. Login form di sini ada sebuah function saya buatkan. Function JavaScript ya. Oke, untuk mengecek loginnya nanti. Jadi nanti kalau misalnya contohnya lupa password, misalnya username dan passwordnya kosong, maka muncul pesan nanti username masih kosong atau password masih kosong gitu ya. Dan di sini nanti kalau misalnya tidak kosong, dia akan menjalankan perintah post. Postnya nanti ke login check. Jadi nanti kan kita buatkan login check, di mana login check itu adalah untuk pengecekan ke database. Dan di sini nanti jika datanya sudah sukses, oke, maka dia masuk ke beranda member. Kalau enggak, berarti dia ke forgot ini, lupa. Oke, forgotnya ada dua, yaitu kalau belum diisi, oke ya. Oke, atau kalau nanti salah isi juga ada gitu ya. Oke, itu ini return false. Kalau misalnya nanti tidak ditemukan data username dan password, maka dia akan selalu di form login ini. Oke ya, jadi itu fungsi daripada login form di sini. Oke, baik, kita tambahkan satu input yang namanya form. Kelasnya adalah form control ya, form control user. Oke ya, tipenya email, ID-nya username. Oke ya. Sini kita buatkan email help-nya, placeholder-nya, enter email address. Jadi nanti kita menggunakan email sebagai nama user ya. Ini namanya kita kasih nama user, itu yang pertama. Oke, yang kedua kita tambahkan selain user berarti password ya. Kita tambahkan inputnya di sini, div-nya ya, class form group. Ini CSS ya, jangan nggak usah dipikirkan. Oke, itu diambil dari kelas yang sudah ada di CSS-nya. Ini tipenya password, biar ada tanda password nanti di dalam formnya. Oke, ID-nya password, placeholder-nya adalah ditempatkan nanti tulisan password, name-nya password. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan tombol mengingatkan saya gitu ya, boleh kalau mau dibuat seperti itu. Oke. Kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa, tinggal dihapus saja. Oke ya. Atau nanti kalau mengingat password ya boleh dibuatkan seperti itu.
Jadi ada di sini di kelas control. Oke ya, inputnya adalah kelas form check input. Oke, tipe checkbox. Oke, ID-nya adalah nanti form check. Oke ya. Nah, ini kalau dibuatkan. Tapi kalau nggak dibuatkan juga bisa dihapus seperti itu. Oke, jadi kita hapus saja. Kita nggak perlu ingat member. Oke, nah tambahkan satu lagi. Button ya. Kita tambahkan satu lagi button. Oke, button di sini adalah button. Sebentar kita lihat dulu karena tadi kita hapus. Oke ya, udah ya, benar ya. Oke. Kita tambahkan button, yaitu button login name-nya ya. Oke. Itu nanti dia masuk ke mana? Ya kan? Dia masuk ke kelas login form ini. Oke. Baik, tambahkan lagi satu lagi tombol menggunakan div gitu ya. Belum punya akun. Jadi nanti supaya muncul belum punya akun seperti ini. Oke. Kita coba jalankan. Nah, ini tadi adalah kelas daripada login form. Harus sama ya dengan ini ya. Oke, supaya dia nanti masuk ke sini. Oke, setelah itu kita buatkan yang namanya tadi login check. Setelah ini kan dia ke login check gitu kan. Ini login check. Nah, ini kan login checknya belum kita buat nih. Oke ya, username passwordnya masih kosong ya. Oke. Nah, ini harus cek email nanti. Oke, login. Nah, dia belum ada ceknya tadi. Berarti kita harus buatkan login check dan belum punya akun juga kita buatkan, gitu ya. Oke, kita buatkan dulu yang pertama mungkin sebelum ke login check karena kita belum buatkan tampilan daripada member, berarti kita buatkan dulu belum punya akun. Oke, untuk membuatkan belum punya akun ini, dia nanti ke member gitu ya. Kita buat dari tampilan login juga boleh gitu ya. Kalau kita lihat tadi script login, masuk ke script login. Oke ya. Nah, kita nanti menggunakan login di ini ya. Oke. Kita membuatkan format seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan konsepnya div kontainernya kita pinjam gitu ya. Ini dari sini. Nanti yang kita rubah adalah ininya saja. Oke. Jadi nanti kita copy saja dulu ini. Copy ya. Atau bisa juga selain copy dari sini, sebentar ya, ini kita copy dulu. Copy, kita buatkan member di ini ya, modul member. Oke. Nah, di sini tambahkan satu lagi modul member. Isinya ada member.php. Nah, sebelumnya ini sudah saya buat, tapi saya coba kita buatkan ada dua format ya. Oke. Ini. Jadi nanti kita tambahkan sini. Jadi nanti ketika dia klik belum punya akun, oke ya, dia ada kontak seperti ini. Oke. Oke, jadi ada dua ya. Ini silakan masuk atau kontak ini. Nah, mau pilih yang mana? Yang gede, ya, yang besar seperti ini atau yang seperti ini bisa silakan. Oke ya. Kalau yang di bawah berarti dia menggunakan konsep content clean ya. Content clean atau kelasnya content clean. Kalau yang di sini adalah kelasnya adalah container dan pengaturannya seperti ini. Nah, silakan nanti bisa dipilih. Oke, saran saya yang ini aja ya, yang dipilih yang di atas saja, yang isiannya banyak atau panjang gitu ya. Oke, atau bisa juga seperti ini. Oke, serah Anda bagaimana enaknya gitu ya. Oke, berarti coba kita buatkan. Kita buatkan yang ini, kita hapus gitu ya. Dan kita sesuaikan tadi isiannya ini
dengan mendaftar member gitu ya. Oke, atau registrasi member. Oke, nanti silakan form ininya nggak apa-apa, ini kita gunakan. Oke ya, tapi nanti akan kita rubah dengan sesuai yang kita gunakan. Dia nanti metodenya adalah post karena nanti kita akan mengirim data ke atas gitu ya. Oke, tapi ini sebelumnya dihiraukan saja dulu, nanti akan saya jelaskan. Yang penting adalah tampilannya dulu kita buatkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan isian daripada record yang sudah kita isi ya. Recordnya adalah tadi member itu ada kode member, nama, alamat, email, nomor HP, username, password, dan status gitu ya. Baik, kita coba buatkan. Tampilannya seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Isiannya kita sesuaikan tadi. Di sini masih email sama password ya. Sementara database-nya tadi adalah ada kode member. Kalau kode member kan karena auto increment, jadi kita nggak perlu buat tampilan. Sini nama aja, nama, alamat, email ya. Nama, alamat, email, nomor HP. Oke ya. Nanti ini kita tambahkan saja. Oke. Tambahkan. Copy aja ya. Kita pertama tadi buatkan nama member, berarti di awal ya. Nama member, email sudah ada. Itu. Oke. Kita coba buatkan dulu nama member. Ini nggak usah disetting. Tipenya adalah teks. Karena nanti kita akan ketik teks. Oke ya. Kecuali kalau email. ID-nya misalnya adalah kita sesuaikan aja dengan nama ininya biar enak, nama member gitu ya. Oke, ID-nya nama member, berarti name-nya juga nama member. Oke, email help-nya nggak perlu. Oke, Arialnya tahap saja. Placeholder-nya kita buat adalah masukkan nama member. Oke, nah member sudah. Coba kita lihat hasilnya. Oke, ini kita refresh ya tadi ya. Nah, udah masukkan nama member ya. Oke, selanjutnya setelah nama member, kita lanjut ke alamat member, terus email ya. Oke, berarti untuk alamat member, ini tadi kita sudah paste dulu nama membernya, ini copy gitu ya. Sama seperti itu, hanya copy aja sebenarnya sini ya. Kita sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Paste, oke. Alamat member. Oke, name-nya menjadi alamat member. Sini alamat member, ini masukkan alamat member. Nah, setelah alamat member tadi email ya. Email address, masukkan email member gitu aja ya. Biar seragam. Oke, username, placeholder, email help, oke. ID-nya adalah email. Oke, tipenya email. Oke, email ini nanti sebagai namanya adalah email. Coba kita lihat tadi adalah email ya, email, nomor HP, user ya. Email, oke. Namanya email juga ya. Oke. Setelah email, tipenya email ya. Oke, setelah email kita buatkan satu lagi nomor HP di bawah email. Berarti nomor HP teks, berarti kita ambil yang alamat member saja. Di sini kita enter, paste. Ini sesuaikan dengan ininya, nomor HP. Masukkan nomor HP gitu ya. Nah, selanjutnya setelah nomor HP apalagi? Nomor HP, username, password. Oke, username sudah tadi.
belum ya, username, password, dan status. Status ini otomatis dari ya penyimpanan nanti ya, jadi username dan password saja. Oke, masukkan nomor HP. Ini password sudah ada. Password dia tulisannya mana? Oke, biasa. Username yang belum ada ya, kita tambahkan di sini. Oke, username. Oke ya, masukkan username. Oke, ini username sesuai dengan nama atribut di tabel. Setelah username dan password, oke ya, berarti sudah. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Nah, ini nama, alamat, email, nomor HP, username, password. Nah, di sini bukan login tapi simpan, dan belum punya akunnya kita hilangkan. Atau ini nanti jadi login ya. Silahkan login kalau sudah punya berarti ya. Oke. Sudah punya akun. Kalau sudah punya akun dia ke login gitu ya. Kembalikan tadi. Oke, ini ganti menjadi simpan. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi kalau sudah punya akun dia ke login, oke ya. Kalau belum punya akun dia ke register, seperti itu. Nah, di sini ada passwordnya, nanti kita coba validasi, karena nanti akan kita buatkan script validasi untuk password dimasukkan, ada 2 gitu ya passwordnya itu. Nanti kita buatkan apakah sesuai apa tidak. Oke. Nah, di sini ya kita buatkan dia ada 2 validasi. Jadi kalau tidak sesuai nanti password 1 dengan password 2 dia tidak sesuai gitu ya. Jadi 2 kali memasukkan dibuat. Oke, berarti di sini kita tambahkan ini password 1. Oke, tambahkan lagi 1 lagi password 2. Oke, sampai sini ya. Ini password 2. Oke, tipe password, ID password 2. Oke. Password huruf kecil. Ini. Oke, password 2. Ini huruf kecil. Oke. Ini kita tuliskan aja. Masukkan password. Di sini placeholder ulangi, masukkan password yang sama. Oke ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, jadi masukkan password, ulangi, masukkan password yang sama. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat simpannya. Namanya adalah button login, kita ganti nanti menjadi sesuai dengan penyimpanan, kita kasih namanya adalah button simpan. Kita ganti. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Selain daripada pengaturan tadi di formnya ya, kita atur di sini nih. Di login formnya tadi itu kita ganti jadi listingnya seperti ini. Form on submit. Jadi nanti kalau dia submit ke atas, dia return valid. Oke ya, karena di atas tadi ada beberapa di sini ini ada validasi nanti akan kita berikan gitu ya. Oke, nanti akan dijelaskan ini validasinya lah untuk membedakan password yang dimasukkan pertama dan password yang kedua. Kalau nggak sesuai nanti dia akan muncul pesan. Oke, selain itu ada juga nanti kita tambahkan action server PHP self, artinya penyimpanannya langsung di file ini gitu ya. Dimana nanti tombol buttonnya di atas sudah kita kasih. Ini nanti gitu ya. Oke, button simpan ya ketika diklik. Oke, kita lanjut. Metodenya adalah post, jadi nanti semua ini akan dikirim dengan menggunakan post. Name formnya adalah form add, dan deskripsi multipart form data ini kalau
nanti ada pengiriman seperti upload data. Tapi kalau di sini tidak ada upload ya. Oke, baik. Sebelumnya kita tadi sudah buatkan formnya itu nama buttonnya adalah button simpan ya. Oke, tipenya adalah submit. Oke ya. Nah, berarti button simpan ini kita buatkan ketika diklik, berarti dia nanti kemana? Nah, ketika diklik, maka nanti dia akan menerima data yang dari bawah tadi, dari formnya ya. Nama member dimasukkan ke nama member, alamat, email, nomor HP, username dan password gitu ya. Nah, di sini ada lagi setelah dimasukkan. Di sini password saya buatkan menggunakan SH1 untuk deskripsinya, atau ini nanti akan disembunyikan passwordnya. SQL insert into member, artinya ini memasukkan ke dalam tabel member. Yang kita masukkan adalah nama member, alamat, email, nomor HP. Oh, ini pekerjaan nggak ada ya tadi. Oke, kita hapus nomor HP. Setelah itu username. Oke ya, username baru password ya. Oke, kita lihat dulu ke tabelnya benar gak. Oke, tabelnya tadi adalah email, username, password. Nggak ada ya pekerjaannya, itu salah ketik tadi. Oke, status 0, nanti statusnya ini adalah 0101. Kalau 1 dia aktif, kalau 0 dia tidak aktif. Berarti kita rubah dulu di sini status, dia adalah tipe datanya bukan varchar tapi integer. Oke, 1, kita save. Oke, nah kalau nanti SQL-nya ini benar, berarti dia akan menjalankan query-nya, MySQL query. Oke ya, gagal query kalau misalnya salah ininya ya, salah penulisan atau salah penginputan. Kenapa di sini nggak ada kode member? Karena kode member tadi kita berikan dengan auto increment, artinya muncul sendiri. Nah, kalau dia tersimpan benar, maka dia membuat sebuah pesan error kalau ada error ya. Ini error reporting all. Tapi kalau nggak ada, berarti dia mengirimkan nanti email ya. Jadi seperti ini contoh emailnya itu, ini contoh ya, contoh dari email info.mikadesoft.com. Dia akan mengirimkan ke, misalnya ini adminnya adalah misalnya mikadesoft.com login gitu ya. Nah, artinya nanti akan ada ke si admin pemberitahuan bahwa ada daftar member baru gitu ya. Yaitu nanti misal adminnya itu adalah nama email saya, di sini saya tulis ya. Nah, ini nanti adalah email daripada adminnya. Nah, message-nya adalah ada pendaftaran baru. Nah, ini nanti forward dari email langsung, seperti yang pernah kalau Anda melakukan pendaftaran itu ada email-email yang masuk yang tidak usah dibalas yang kayak gitu-gitu. Oke ya. Nah, ini nanti akan kita kirimkan ke dari from-nya ke to-nya. To-nya itu adalah Esron Ricardo. Pesannya lah email terkirim nantinya. Nah, kalau sudah nanti berarti otomatis muncul alarmnya nanti terima kasih sudah mendaftar menjadi member dan silahkan login gitu ya. Nah, ini nanti location-nya ke login. Nah, itu seperti itu kita buatkan. Dan di sini ada ini enggak ada. Ini ada sebuah script yang tadi untuk validasi passwordnya itu supaya 2 kali dimasukkan. Kalau misalnya sama berarti lanjut, tapi kalau nggak sama dia akan selalu di form itu gitu ya. Oke, baik. Kita coba dulu. Oke, kita coba tadi registrasi ya. Belum punya akun, kita registrasi. Nama membernya misalnya member 1 gitu ya. Oke. 1. Oke. Masukkan alamat member gitu ya. Misal aja. Emailnya adalah member misalnya member@gmailku gitu ya .com, supaya nanti nggak terkirim dia. Takutnya kalau kita buat Gmail ada yang emailnya member dia masuk nanti. Masukkan nomor HP member 021 gitu aja ya. Masukkan username misalnya member saja. Password misalnya 123. Ulangi 1234 kita buat ya. Kalau ada 4 berarti apa? Ada validasi tadi, password tidak sesuai. Kita sesuaikan dulu. Oke ya, 3. Oke ya. Kalau sudah 123 berarti simpan. Maka pesannya apa? Terima kasih sudah mendaftar menjadi member, silahkan login. Oke ya, dan dia langsung diarahkan untuk login. Oke, begitu ya.
cara pembuatannya. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, yaitu setelah dia tadi melakukan login gitu ya, dia akan masuk ke halaman member. Oke, nanti akan kita buatkan di video berikutnya halaman member. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silakan like, subscribe, dan juga jangan lupa pesannya gitu ya, dan di-share juga supaya banyak orang yang mendapatkan pengetahuan tentang materi ini. Dan kita akan lanjut materi berikutnya, lanjutan video ini. Tetap semangat dan salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua.